Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikita Amanda Putri dengan NPM 0221222018. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas individu pengambilan keputusan taktis. Konsep dasar pengambilan keputusan taktis adalah proses menentukan tindakan terbaik untuk mencapai tujuan jangka pendek dengan mempertimbangkan situasi yang ada, sumber daya yang tersedia, dan dampak langsung dari keputusan tersebut. Keputusan ini bersifat fleksibel, fokus pada efisiensi, dan mendukung strategi jangka panjang dan organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah pengambilan keputusan taktis. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada analisis alternatif, yang keempat adalah evaluasi dan pemilihan alternatif, dan yang kelima adalah implementasi dan evaluasi keputusan. Selanjutnya ada analisis SWOT PT Unilever. Kekuatannya yang pertama ada merek yang kuat, portofolio merek terkenal seperti Lifebuoy, Inso, Sunsilk, dan Dove. Yang kedua ada skala operasi besar, jaringan distribusi luas yang mencakup seluruh Indonesia. Yang ketiga ada keahlian inovasi, kemampuan menghasilkan produk baru sesuai kebutuhan konsumen. Yang keempat ada keberlanjutan komitmen terhadap keberlanjutan dan praktik bisnis ramah lingkungan. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. Yang pertama ada ketergantungan pada bahan impor. Biaya produksi dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Yang kedua ada tingkat harga tinggi. Produk premium dapat menjadi kurang kompetitif di pasar kelas menengah ke bawah. Yang ketiga adalah tantangan internal operasional. Kompleksitas rantai pasok dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman. Selanjutnya ada opportunities, peluang. Yang pertama ada pertumbuhan e-commerce. Tren belanja online dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar. Yang kedua ada pasar baru, penetrasi ke daerah terpencil dan pasar berkembang. Yang ketiga ada produk ramah lingkungan, permintaan konsumen yang semakin sadar lingkungan. Yang keempat ada kolaborasi lokal, kemitraan dengan UMKM untuk menjangkau segmen baru. Selanjutnya ada threats, ancaman. Yang pertama ada persaingan ketat dari pemain lokal dan global lainnya di pasar FMCG. Yang kedua ada perubahan regulasi, aturan baru terkait bahan baku dan distribusi. Yang ketiga ada ketidakpastian ekonomi atau yang disebut inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Yang keempat tekanan sosial, kritik terkait dampak lingkungan dari produk tertentu. Selanjutnya pengambilan keputusan taktis berdasarkan SWOT dan contohnya. Yang pertama, menunjukkan varian baru produk unggulan seperti Lifebuoy dengan bahan alami untuk menarik konsumen sadar konsumen. Lalu ada contoh analisis cost benefit perkembangan layanan Unilever. Biaya costnya yang pertama ada biaya pengembangan produk baru berbasis bahan alami 60 miliar, dua biaya kampanye. Analisis keuangannya yang pertama ada return on investment atau yang disebut ROI 243% dengan biaya 340 miliar atau 140 miliar. Next, selanjutnya ada contoh perhitungan analisis biaya relevan dan tidak relevan serta nilai keuntungan pengembangan layanan. Biaya tidak relevannya yang pertama ada biaya pengurusan aset lama 15 miliar, tidak terkait langsung dengan proyek. Pendapatan atau keuntungannya yang pertama ada pendapatan dari penjualan produk baru 300 miliar per tahunnya, penghematan biaya produksi penggunaan bahan baku lokalnya 40 miliar per tahunnya, peningkatan loyalitas konsumen 50 miliar per tahunnya. Total pendapatannya 390 miliar per tahunnya. Keputusan taktis tim memperluas jaringan penjualan mochi. Penjualan di area kampus. Menjual mochi di area kampus terutama di tempat-tempat yang banyak dilewati mahasiswa seperti kantin atau area berkumpul. Yang kedua ada program referral dan diskon untuk mahasiswa. Memberikan diskon khusus atau program referral di mana mahasiswa yang membawa teman bisa mendapatkan potongan harga atau produk gratis. Yang ketiga ada menggunakan media sosial mahasiswa. Memanfaatkan jaringan media sosial mahasiswa untuk mempromosikan produk mochi dengan cara berbagi informasi menarik atau foto produk. Yang selanjutnya ada mengajak mahasiswa menjadi influencer kecil dan menawarkan produk untuk mempromosikan di akun media sosial mereka. Yang selanjutnya keempat ada kemudahan pembelian dan pembayaran. Menyediakan metode pembayaran yang mudah dan sesuai dengan kebiasaan mahasiswa seperti pembayaran menggunakan e-wallet atau transfer bank via aplikasi yang familiar bagi mereka. Sekian paparan dari saya, kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.